Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah Hong Yakutsu Yaku 1 ya. Minggu lalu eh, sebenarnya minggu lalu itu saya sedikit gimana ya, eh, bisa dibilang ya marah juga, ya ada kesal gitu ya. Tapi saya nggak tahu kesal dengan apa, mungkin dengan kondisi ya. Jadi nggak bisa meneruskan perkuliahannya. Eh, Kelas ini tuh ada 40 orang ya. Jadi saya pikir untuk satu kelas itu udah terlalu banyak. Jadi berharap bisa dapat kerjasama dari setiap orang yang mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini. Terus saya bukan tipe pengajar yang mungkin bisa dibilang apa ya, posesif ya sama mahasiswa saya sendiri. Maksudnya saya menuntut gitu, menuntut memperhatikan, kalian memperhatikan, menuntut kalian itu untuk eh, ber, berkontribusi ya, berkontribusi ke mata kuliah ini. Apa ya, menuntutnya juga bukan yang ya itu wajar ya, maksudnya bukan yang di luar batas kewajaran. Kayak misalnya apa ya, eh, kalau video itu, kalau saya juga ngobrol sama mahasiswa ya, kalau on cam tuh gimana sih gitu kan, saya pengen tahu pemikirannya mahasiswa gimana. Ada yang mikir iya penting sensei, penting banget itu on cam, jadi bisa apa namanya, bisa jadi lebih efektif gitu. Ya memang begitu ya, memang begitu adanya. Kalau on cam itu ya pasti lebih lebih mahasiswa, dosen itu lebih lebih aware, lebih apa namanya, lebih siaga gitu ya, karena terlihat gitu. Tapi saya balik lagi, apakah dengan terlihat itu benar-benar membuat kita dalam posisi tubuh yang belajar gitu loh? Kan kita nggak tahu, saya juga nggak tahu, nggak bisa menjamin, kita udah nggak bisa ngontrol orang di zaman sekarang gitu loh. Suruh on cam juga kan tetap aja ada bisa diakali. Kan bisa ya, misalnya bikin video dulu, terus ini bukan berarti saya mencurigai kalian ya, saya nggak masalahin on cam, cuman lagi ngobrol aja bahwa saya juga sebelum apa namanya ya mencari tahu dulu mahasiswa tuh kayak gimana sih sekarang gitu, berpikirnya ya. Jadi nggak cuman apa namanya nggak nggak ada pemikiran gitu. Terus dari situ ya mahasiswa banyak sih yang bilang bahwa lebih baik on cam gitu. Tapi ya kita kan nggak tahu ya, di luar sana anak saya juga sekarang lagi belajar online ya. Terus dari teman-temannya itu ada yang eh, kesulitan gitu kalau on cam karena kesulitan kuota, kesulitan apa ya. Kan kita nggak bisa nanya ya, siapa yang kesulitan kuota kan gitu, nggak ini gitu, nggak etis ya. Jadi ya saya nggak terlalu menuntut untuk mahasiswa itu harus on cam atau gimana gitu, enggak. Tapi ya menuntutnya itu ya yang yang paling mendasar sih sebenarnya ya. Hal yang ya kalian di sini, kita di sini, saya juga ya, kalian juga, itu tujuannya untuk belajar, untuk dapat sesuatu gitu ya. Eh, Apa namanya? Terus bukan semata-mata kasih tugas gitu, kerjain, terus saya lihat feedback. Ya, mohon maaf sebentar ya.
Ya, mohon maaf. Oke, ya jadi bukan semata-mata cuman ngerjain tugas, dapat feedback. Saya juga nggak tahu feedback saya juga kan kita nggak tahu ya. Maksudnya saya juga ngasih feedback itu nggak bisa spesifik gitu karena ini banyak dan hanya bisa kasih secara umum ya. Gitu. Selebihnya itu saya berharap bisa diambil dari diskusi gitu ya, ngobrol antar kita ya, antar mahasiswa. Jadi apa ya? Saya ngelihat kemarin itu ya kayaknya udah nggak perlu gitu. Maksudnya gimana ya? Nggak ngerasain kehadiran kalian sama sekali gitu ya. Bukan berarti harus on cam ya kehadiran itu. Jadi sama sekali ada sih yang nyaut ya, cuman ya gimana gitu ya. Jadi perasaan saya campur aduk terus terang. Saya juga capek ya, capek online itu bikin capek. Bukan mahasiswa aja capek, dosen juga, pengajar juga capek. Nah dalam kondisi seperti itu gimana caranya supaya kita bisa saling meringankan gitu. Bukan saling membebani gitu. Maksudnya tugas itu udah berat gitu ya. Maksudnya ngerjain tugas, saya pun ngerjain gitu apa yang kalian kerjain kayak sekarang misalnya nerjemahin artikel itu saya harus baca artikelnya semua kan. Belum selesai saya baca, tapi ya saya harus selesaikan. Gitu. Jadi semua punya bebannya masing-masing. Gimana caranya supaya kita bisa melampaui ini bareng-bareng. Bukan saya sendiri. Jadi kemarin tuh saya merasa sendiri. Selama 2 tahun ini, mungkin 2 tahun kurang, saya ngajar online itu baru minggu kemarin saya merasa seperti perasaan seperti itu. Mungkin udah lama kali saya ada seperti itu, hanya saja masih bisa saya tahan ya, saya bisa sabar gitu. Hanya saja kemarin mungkin ya, mohon maaf, kebetulan di kelas kalian gitu ya. Terus saya lihat juga ada mahasiswa yang kalau nggak diingetin itu nggak ngerjain tugas. Ya, walaupun bukan semuanya ya, bukan semuanya, tapi ada oknum gitu ya. Jadi ada yang harus saya ingatkan dulu, ayo dikerjakan ya gitu. Saya masih mengingatkannya ya masih yang normal lah ya. Sebenarnya diingatkan juga nggak bagus sebenarnya. Jadi apa namanya pekerjaan ini kan kita sama-sama bekerja ya, walaupun konteksnya perkuliahan, tapi ya kalian itu bekerja. Pertama kalau misalnya mau dapat nilai bagus, kinerjanya juga harus bagus dong, harus serius gitu. Sekarang kalau misalnya saya nggak bisa melihat itu, gimana saya bisa melihat keseriusan kalian? Sama saya juga begitu. Saya serius gitu menghadapi ini. Terlepas dari nanti apa yang akan kalian isi di angket saya nanti di akhir semester itu saya nggak peduli. Saya serius dengan apa yang saya kerjakan setiap saat. Nggak pernah apa namanya eh, ada perasaan ya udahlah mahasiswa ini santai gitu ya, bisa ngobrol gitu, bisa cincau lah gitu, cincai gitu ya. Alhamdulillah nggak pernah merasa seperti itu. Saya perlakukan mahasiswa seperti ya orang dewasa pada umumnya gitu. Tidak berusaha tidak apa ya. Kadang kalian tuh terlalu ini ya, maksudnya terlalu diperlakukan tuh kayak anak kecil gitu, dikasih terus, dikasih ini gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengen kalian tuh berinisiatif, bukan buat saya, bukan buat ini, buat sekarang, bukan. Apa yang saya lakukan ini bukan buat sekarang. Pengaruh proses pendidikan tuh nggak harus sekarang. Gitu. Mohon maaf kalau saya jadi apa namanya, jadi khotbah gini ya. Maksud saya juga nggak suka sih sebenarnya. Cuman saya perlu menegaskan bahwa eh, saya ngelakuin ini serius, bukan bukan cuma
ngelakuin kerjaan saya doang gitu loh, terjebak dalam dunia ini gitu. Terus mau nggak mau saya harus ngerjain, enggak. Setiap saat setiap pekerjaan saya selalu baper, bawa perasaan saya karena saya mengerjakannya sepenuh hati. Nggak cuman main-main, cuman dapat easy money gitu ya, ngajar nggak becus, terus kasih nilai lah, yang penting mahasiswa senang gitu ya. Kalau saya nggak, sorry ya, jadi ya gitu susah. Sekarang juga misalnya saya minta mahasiswa, ayo kamu diskusi gitu kan ya, ngajak ngobrol gitu, itu juga kan susah kalau udah kondisi kayak gini. Apa namanya, nggak bisa dibuat seperti itu gitu. Ya, mohon maaf. Jadi saya mohon, kalau misalnya kalian punya kendala, itu nggak apa-apa, sampaikan, sensei saya punya kendala seperti ini, karena kendala itu saya nggak bisa submit tepat waktu sensei. Itu saya ladeni, saya merespon itu gitu. Bukan berarti saya ngasih tugas itu semata-mata cuma buat apa namanya, ya udahlah, daripada nggak ada kerjaan mahasiswanya saya kasih tugas aja gitu. Nggak seperti itu. Terus kemarin juga kan saya kasih tugas yang deadline-nya itu hari itu juga. Itu juga baru kali itu saya seperti itu ya. Mungkin ya mohon maaf, saya jadi apa namanya, emosi. Terus saya juga jadi meragukan ya konsistensi mahasiswa. Terus saya juga terpengaruh sama suara saya nggak kedengeran ya. Rasa saya aman sih. Beneran Sensei. Aman. Saya dulu ditanya sama mahasiswa, Sensei, apa jaminannya? Mungkin saya pernah cerita, apa jaminannya dosen itu bisa mengajar secara konsisten sampai akhir semester? Nggak berubah, performanya itu nggak berubah. Apa jaminannya? Sensei? Terus saya bilang, ya kami dari jurusan itu setiap pertama akhir semester pasti ada evaluasi terhadap dosen. Itu selalu kami lihat. Mahasiswa ngomongin apa sih tentang dosennya, itu kami selalu lihat. Kami selalu tindak lanjuti kalau ada anomali, ya, yang aneh-aneh gitu ya. Yang eksentrik itu ya kami ajak ngobrol dosennya. Misalnya ada, kalaupun ada ya. Dulu juga ada angkatan senpai kalian punya masalah sama dosen mata kuliah umum bahasa Indonesia waktu itu juga kami tindak lanjuti. Ya. Terus selain itu setiap minggu kami rapat koordinasi ya, membahas hal-hal yang apa namanya, yang mengenai pendidikan, pelaksanaan pendidikan gimana nih di kampus ya. Sering membahas kasus-kasus, misalnya ada dosen yang bagaimana, itu laporan dari mana, dari mahasiswa, tapi yang nggak disebutin mahasiswanya siapa. Itu selalu kami bahas setiap minggu. Jadi dengan itu kami berusaha menjaga kualitas proses pendidikan yang kami jalankan. Nah sekarang pertanyaannya jadi pertanyaan saya timbul gitu, muncul dari situ ya, muncul pertanyaan. Nah sekarang apa yang bisa istilahnya apa jaminannya mahasiswa itu bisa konsisten terus sampai akhir semester gitu? Nggak berubah-berubah gitu loh. Terus apa namanya, tetap konsisten sama perjanjian yang sudah dibuat ya di KRS, akan mengerjakan ya terlibat dalam perkuliahan gitu dengan serius.
sampai sekarang ya belum ada jawabannya. Jadi ya kadang kalau ingat itu ya saya suka jadi gimana gitu ya. Maksudnya ini mau ngapain gitu kita di sini. Pendidikan itu buat apa? Apa ya? Saya juga apa namanya? Kalau udah begitu suka susah ya. Maksudnya buat sudah nggak pengen seperti ini. Apalagi mata kuliah ini susah loh. Yaku itu seperti yang kalian alami ya, susah. Yang ngerjain yang mahasiswa aja susah, apalagi dosennya gitu. Nggak gampang. Ya, jadi pas saya ngajar itu apa ya? Saya ngerasa ini ya saya juga nggak tahu motivasi kalian ke sini buat apa gitu jadinya. Apakah karena dengar cerita sempainya, oh Hari Sensei itu gampang nilainya, baik orangnya, nggak suka marah gitu ya. Apakah karena itu jadi banyak yang ngambil Yaku. Selalu itu setiap semester, alhamdulillah. Saya senang sih. Semoga tujuannya mulia ya masuk ke situ, masuk ke kuliah ini. Tapi sekarang saya jadi kepala saya jadi traveling gitu. Ada yang setiap perkuliahan tuh ya yang kontribusi ya itu lagi mahasiswanya gitu. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa reaksi mahasiswa terhadap perkuliahan itu pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Kondisi kalian itu beda-beda. Berdasarkan kondisi itu, kalian mendengarkan saya ngomong. Nah, persepsinya itu pasti beda-beda. Lalu dari situ, apa yang kalian hasilkan, apa yang kalian keluarkan sebagai output pun pasti beda-beda. Jadi saya memahami kondisi seperti itu. Tidak ada pertanyaan yang kalaupun misalnya mau nanya takut nanti pertanyaan ini basic banget, dasar banget, noob banget gitu. Nggak ada yang seperti itu harusnya ya. Tapi ya itulah kekhawatiran kita sebagai pembelajar ya. Dulu juga saya ngalamin hal yang sama. Waktu di Jepang saya bukan berarti saya paling pinter ya, bukan berarti saya tergolong yang rajin gimana gitu. Waktu di Jepang ya saya biasa aja. Kadang ya bukan kadang, ada juga saya nggak bisa ngikutin mata kuliah karena memang susah gitu ya. Banyak kekhawatiran saya mengalami juga apa yang kalian alami sebagai pembelajar. Makanya berdasarkan itu, ketika saya bertugas sebagai fasilitator, gimana caranya supaya orang yang pakai fasilitas saya itu bisa menggunakan fasilitas dengan kondisi apapun gitu. Jadi siapapun harusnya bisa pakai fasilitas saya waktu belajar tentang ini, Yaku. Ya, mohon maaf kalau hari ini perkuliahannya nggak menyenangkan ya. Maksudnya mungkin ya kalau ya dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya akan sampaikan apapun yang saya pikirkan mengenai kalian. Nah, saya juga sampaikan bahwa mahasiswa itu boleh menyampaikan apapun yang mereka pikirkan terhadap saya langsung tanpa ada pengaruh ke nilai. Jadi bukan berarti saya marah itu kalian nggak boleh marah ya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Kita saling, saya lebih senang kalau kalian berontak gitu loh. Jangan nurut-nurut aja. Ya itu aja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kalau
situasinya jadi kayak gini nggak enak ya. Ini tanggung jawab saya ya, maksudnya tanggung jawab sudah membuat situasi seperti ini dan saya harus gimana caranya mengembalikan suasananya supaya bisa kondusif lagi. Dan itu susah. Ya. Nah sekarang kalau misalnya kalian punya pemikiran-pemikiran yang mengenai perkuliahan ini, mengenai saya misalnya sebagai fasilitator atau gimana, itu silakan bisa disampaikan. Saya cukup kaget yang kemarin sih Sensei, yang Ya. tiba-tiba ngasihnya deadline-nya hari itu juga cukup shock Ya. juga. Ini hari Sensei apa bukan ya? Begitu saya mikir. Ya, makasih Gary. Alif Sensei. Oh, Alex, sorry. Gary yang Sensei. tadi kuning-kuningnya di Gary. Maaf. Ya, makasih Alex. Iya, saya juga nggak biasa seperti itu ya. Makanya saya juga setelah itu bukan berarti saya rasain lo gitu ya. Bukan, saya abis itu tuh kepikiran ada sempainya siapa ya? Kalian angkatan berapa sih? 2019 ya? 19 Sensei. Iya, benar. 19. Berarti sama Molly angkatan kalian bukan? 18 Sensei. 18 ya. Molly itu datang kan ke kampus, dia mau ada yang magang itu kan, cerita terus dia cerita tuh, Sensei kemarin ada apa tuh gitu, banyak yang ngomongin katanya. Ya, saya juga kebetulan ya ditanya gitu, jadi saya curhat sama Molly ya. Jadi saya cerita bahwa kayak yang saya alami gitu. Di situ saya cerita ya setelah itu ya bukan berarti saya lega gitu ya, enggak. Jadi mohon maaf kalau misalnya jadi apa, tapi ya pekerjaan itu saya pikir saya pikir kalian mampu mengerjakannya pertama. Terus emang niatnya juga nggak mau, habis itu ya mau saya kasih tahu lagi bahwa kalau yang belum selesai ya nggak apa-apa gitu. Mohon maaf ya kalau misalnya jadi seperti itu kondisinya. Ya, jadi saya sampaikan lagi bahwa itu juga bukan pengalaman yang mengenakan buat saya ya. Dengan begitu tuh bukan berarti masalah saya selesai gitu. Gak enak. Ya. Silakan yang lain bisa ngobrol. Oh, saya kepikiran sih. Ini Gary ya? Iya, betul sih. Iya. Saya Gary tadi. Silakan. Gimana ya? Saya juga kemarin juga ada kesibukan sehingga kemarin waktu saya ngejelasin video itu saya agak kurang fokus gitu karena saya ada fokus yang lain. Saya pertama-tama saya minta maaf, saya kurang perhatikan kemarin. Saya terlalu fokus sama kedua ini ada dua sibukan lah, saya jadi kurang fokus kemarin. Ya, makasih Gary sudah cerita ke saya. Sebenarnya saya pengen kayak apa ya? Kan saya juga saya katanya juga ada mahasiswa yang ini juga yang udah dikasih waktu tapi tetap nggak ngerjain ya. Nah saya pikir tuh to be fair aja, kita dewasa kan, kita punya tanggung jawab. Kalau udah dikasih waktu ya sampai di chat sama sensei-nya, menurut saya sih ya ini aja kayak udah punya tanggung jawab tapi masa masih kayak gitu sih, masih harus diingetin lagi sama dosennya gitu. Kan dosennya juga sensei kan juga capek sendiri. Kurang gitu aja sih. Oke, makasih Gary udah sampaikan perasaannya, udah sampaikan pemikirannya kepada saya. Untuk mahasiswa yang seperti yang baru sebutkan itu ya, saya kenapa masih bisa ngechat mahasiswanya ya, ayo kerjakan gitu ya. Karena ya saya juga berpikir bahwa kita masing-masing punya kondisi gitu.
kayak Jerry punya kesibukan yang lain. Itu saya berusaha memahami itu. Di saya lagi hujan, kedengeran nggak sih suaranya? Suara saya Kedengeran Enggak, sih. kedengeran Masih kok Sensei. kedengeran sih. Kedengeran cuma bintang Sensei. Iya. Sama gitu Sensei. oke, jadi bentar, saya ganti. Cek 1, 2, 3. Ya, masuk Cek Sensei. 1, 2, 3. Masuk Sensei. Cek 1, 2, 3. Masuk Sensei. Kayaknya lebih kedengeran. Oke, oke. Ya, jadi saya bukan berarti gimana ya? Maksudnya iya saya berusaha memahami kalian juga punya kesibukan. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa namanya sebenarnya paham sih ya, tapi mungkin kemarin itu mungkin ya kebetulan di jam kalian saya udah nggak bisa menahan lagi gitu ya, mohon maaf ya. Pecahnya di situ mungkin ya. Saya mohon maaf kalau kebetulan di kelas kalian. Tapi sama sekali nggak ada apa ya? Ya marahnya ya cuman sebentar. Habis itu ya udah nggak ada apa namanya mau ngelanjutin gitu nggak ada. Maksudnya perasaannya biasa aja. Gitu. Alhamdulillah saya sudah. Ya kadang kita sulit ya memproses seperti itu tuh sama. Mungkin kalian juga sulit memproses perasaan-perasaan seperti itu ya. Itu deh. Ya. Tapi makasih banyak udah ngobrol sekali. Silakan yang lain mungkin mau ngobrol. Sensei, Ya. saya mau nanya aja nih Sensei, kayak ini saya apa ya, sharing aja sih dari pribadi saya sendiri aja. Kalau menurut saya sih dengan kondisi yang kayak gini ya, maksudnya kita belajar online terus gitu. Ini udah hampir 2 tahun juga kalau dipikir-pikir. Menurut saya sih ya, kalau saya pribadi jujur aja kalau saya selama pandemik ini banyak naik turunnya Sensei. Jadi kadang memang ya kita semangat gitu untuk ngikutin perkuliahan gitu ya. Maksudnya nggak cuma di kelas ini saja gitu Sensei, di kelas manapun juga kadang begitu. Jadi kadang naik gitu. Lalu di satu saat tiba-tiba kita kayak udah hilang energi gitu. Kayak kita mau terus lanjut tapi kayak energi itu gimana ya? Kayak terasanya tuh kayak ini Sensei, kayak udah hambar gitu Kayak gitu ya. rasanya. Kita sih gimana ya? Kalau saya pribadi sih, saya sebenarnya sih nungguin untuk masuk gitu pertemuan apa offline gitu sebenarnya gitu. Ya. Heeh. Gitu ya. Memang sih saya paham sih kondisi yang lain juga, untuk mahasiswa yang lain juga mungkin ya itu tadi berbeda-beda gitu. Kalau iya sih, kalau saya sih gimana ya? Bagaimana ya Sensei ya? Kayaknya apa namanya ke depannya kira-kira apakah ada pertemuan offline gitu Sensei? Maksudnya dari kejelasan dari kampus gitu bagaimana Sensei? Makasih juga udah cerita apa-apa ya. Karena ya berarti dugaan saya juga sama ya. Akhirnya dugaan saya selama ini ya bukan kelihatan ya. Kita sama-sama capek gitu. Kalau sampai sekarang itu wacana mengenai kegiatan offline di kampus itu saya pernah dengar sih ya, ada rapat-rapat merumuskan gitu ya, mengenai pembelajaran offline ya. Hanya saja sampai sekarang belum ada keputusan ya mengenai misalnya semester depan offline gitu ya, itu belum ada. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga sebagai sekretaris prodi nggak dengar apa-apa sih dari fakultas kan nggak. Tapi ya pernah dengar ada rapat-rapat ya. Rapat-rapat itu kan yang ikutnya kaprodi ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini.
Sensei mohon maaf, Ya, silakan. suara saya. Nah, tadi suara Sensei diskusi nggak Nggak kejelas. kedengeran Nah, ya? ini baru, Oke, oke. Ya, ini udah mungkin baru. ini tadi agak kecil suara saya. Ya, jadi belum ada pengumuman yang pasti mengenai kapan offline itu akan dilakukan. Jadi mohon maaf tidak bisa. Yang bisa saya sampaikan itu saja. Jadi kalau meeting-meeting mengenai rencana ya pembelajaran offline itu ada. Jadi ya itu tandanya kampus juga sudah memikirkan begitu. Tapi masalahnya belum ada keputusan kapan mulainya gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, Sensei. Makasih atas infonya. Ya, makasih banyak Rifki udah cerita. Silakan yang lain, silakan mau cerita apa aja boleh. Silakan, Profesor. Iya enggak Sensei, saya cuma apa ya yang nge-sub kemarin itu kayak kaget ya, aduh ini gitu kan. Terus kayak aduh kerjanya malam gitu. Tahu agak kemalaman itu saya juga gamenya 2:30. Itu pun juga baru kebangun lagi jam 10 langsung ngerjain lagi. Oke. Ya. Iya. Ya, jadi aduh telat ya udahlah udah jam 11 gitu tapi masih tengah apa namanya transaksi gitu jadi ya udah saya jam 2:30 terus juga yang artikel ini juga kayak kemarin terus kelompok baru apa namanya baru nyari artikel yang enakan tuh hari Minggu. Terus Oke. kayak transaksinya juga agak belibet gitu Sensei. Jadi tadi saya baru kirim pas dari 10 agak telat 8 menit itu saya juga baru ngirim. Maaf Sensei. Nggak apa-apa. Ini saya juga emang transaksinya juga agak susah. Terus kayak di rumah pun juga emang lagi naik turun juga, emang kayak lagi ada renovasi sama ini juga bolak-balik pindahin barang jadi agak susah juga sih Sensei. Oke. Ya, terima kasih sama sih ya. Ya, makasih banyak dokter udah cerita ya. Mohon maaf kalau merepotkan. Tapi yang dokter kirim udah saya lihat ya, udah saya nilai juga. Terima kasih. Tapi ya saya perlu sampaikan ya. Maksudnya terlambat itu ya buat saya sih nggak apa-apa. Maksudnya bukan apa ya. Istilahnya kalau kita kerja ya, maksudnya gini. Kalau kita di masyarakat beneran gitu, di perusahaan mana gitu kerja, itu kan pasti nggak bisa seperti itu ya. Maksudnya kalau dikasih tahu besok harus jadi, ya udah harus jadi gitu. Nah itu, tapi ya di perkuliahan ini nggak terjadi itu. Gitu. Saya juga bukan berarti kadang ya apa bilangnya gini. Ya nggak efektif juga begitu gitu mau ngasih deadline yang seperti itu. Saya juga menyadari sepenuhnya ya. Terus mengenai artikel juga itu bukan berarti hari ini udah saya jelaskan ya di grup ya. Semoga semua sudah baca bahwa sampai sekarang misalnya belum selesai itu nggak apa-apa. Saya sudah sampaikan di WhatsApp group ya. Jadi itu kita intinya gini. Pertama kalau yang tugas menerjemahkan video itu ya. Dulu saya pernah mendapat pekerjaan yang sejenis. Kalau dulu itu saya menerjemahkan iklan. Isi pekerjaannya sama, jadi kasih timestamp gitu, terus diterjemahkan sesuai timestampnya itu. Yang pertama saya pengen kalian mengalami itu. Dan hasil pekerjaan kalian itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai portofolio. Misalnya kalian mau mendapatkan pekerjaan sebagai penerjemah nih misalnya ya. Nah ditanya mana hasil pekerjaan, coba lihat sampel hasil pekerjaan kamu dong gitu. Nah ini
saya pikir saya pengen kalian tuh punya yang seperti itu gitu dari sekarang. Makanya saya coba kasih yang sejenis yang dulu pernah saya alami ya. Terus apa namanya? Itu bisa kalian pakai sebagai isi dari portofolio kalian. Misalnya nanti suatu saat ya kalian diminta mana portofolionya, itu bisa kalian cantumkan gitu. Bisa hasilnya itu bisa disampaikan, ini hasil terjemahan saya nih. Ya, pertama itu. Terus yang artikel, nah artikel ini sampai sekarang kan yang kalian terjemahkan itu bahasa Jepangnya kurang lebih apa ya, tidak dibilang formal juga enggak ya. Nah saya pengen kalian juga punya pengalaman ya menerjemahkan bentuk bahasa Jepang yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, salah satu kebetulan kemarin saya dapat Jakarta Shimbun ya, dalam bentuk PDF dari rekan kerja saya, dan kebetulan ada berita tentang Dharma Persada di dalamnya. Gitu. Terus ya begitu muncullah ide gimana kalau saya mau bikin proyek istilahnya gini. Itu Jakarta Shimbun itu mau dibikin versi bahasa Indonesianya gitu. Itu sih. Tapi ya apa namanya? Mohon maaf kemarin saya nggak sempat mendiskusikan itu dulu ya dengan kalian. Jadi membebani. Tapi mohon jangan salah paham. Itu juga sudah saya sampaikan minggu kemarin kalau nggak salah, bahwa hari ini nggak selesai pun nggak apa-apa. Itu pekerjaannya bukan berarti harus diselesaikan secepatnya. Maksudnya hari Minggu sampai hari ini nih udah sampai sejauh mana kalian kerjakan. Saya lihat sih sudah beberapa sudah submit ya, hampir semuanya udah submit. Ada beberapa orang aja yang belum. Mungkin ada salah paham atau gimana mungkin ya. Mungkin kelompoknya sih, anggota kelompoknya udah submit tapi mungkin ketinggalan atau gimana gitu. Nah itu saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti ya apa yang saya sampaikan, sudah mengerjakan tugasnya. Mohon maaf kalau dalam prosesnya itu nggak mengenakan ya prosesnya ya. Saya mohon maaf. Ya jadi mohon jangan panik ya, nggak apa-apa. Nanti hasil pekerjaan itu bisa direview kembali, nggak apa-apa. Nanti sekarang sudah sejauh mana, nanti silakan dikerjakan lagi bersama-sama ya, supaya dapat hasil terjemahan yang lebih baik lagi. Nah nanti minggu depan ini saya berharap, ini harapan saya ya, ini saya udah ya insya Allah udah normal kembali. Berharap minggu depan itu kalian per kelompok itu bisa menyampaikan kendala yang kalian hadapi. Selain karena jumlahnya banyak ya, misalnya kebetulan milih artikelnya volumenya besar gitu. Tapi terlepas dari itu, saya pengen kalian sampaikan, misalnya kami punya kendala di ekspresi ini misalnya, enggak. Kami udah coba nerjemahin tapi kayaknya aneh gitu. Nah, saya pengen kalian menunjukkan ekspresi itu, misalnya kalimat ini susah sensei atau susah, kira-kira teman-teman ada yang bisa kasih saran nggak gitu. Jadi saya berharap minggu depan itu per kelompok bisa cerita seperti itu. Jadi bukan berarti minggu depan harus selesai gitu ya, bukan. Ya, gitu. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Boleh Sensei. Boleh Sensei. Boleh banget itu. Boleh banget malah. Boleh Sensei. Iya, jadi ya silakan. Jadi kalau saya boleh ngasih tahu sekarang ya Sensei kendala saya. Saya nggak tahu itu artikelnya mulai dari mana, selesai di mana. Itu. Ini satu Sama Sensei, sependapat. Kami sekalinya nemu yang pendek, alhamdulillah ngartinya setengah hidup Sensei. Iya. Wah pendek enak nih. Waduh bahasanya susah.
Ya, nggak apa-apa ya. Nanti ya sekalian itu kita bahas minggu depan ya. Jadi sambil kita lihat bareng-bareng, ini sebenarnya mulainya, memang kalau koran Jepang itu ya awalnya pasti begitu. Saya juga dulu ngelihatnya begitu. Kebetulan dulu waktu saya di Jepang itu tempat baito saya itu selalu ada koran di situ ya. Maksudnya kalau nunggu gitu, kalau ada yang, kan dulu saya baitonya ngajar bahasa Indonesia. Kalau nunggu muridnya itu ya sambil lihat ya, jadi udah terbiasa gitu. Oh, dari sini ke sini gitu ya, udah biasa. Jadi bisa paling nggak bisa langsung paham. Tapi ya memang begitu, nggak apa-apa. Nanti kita minggu depan kita sama-sama lihat ya. Kan kenapa bisa begitu? Karena mungkin konteksnya juga nggak paham ya, ini cerita tentang apa sih gitu. Nah itu wajar banget. Ya nggak apa-apa, nanti kita coba lihat sama-sama minggu depan. Ada lagi yang mau curhat? Silakan. Ya kurang lebih sama sih Sensei kayak gitu Sensei. Ya, makasih Alif ya. Jadi apa namanya? Kadang saya punya pikiran, saya kalau di perkuliahan itu ya sebenarnya nggak pernah apa ya ngajak mahasiswa sama-sama belajar itu ya nggak kayak kemarin gitu. Kemarin itu ya mungkin benar-benar bukan saya, maksudnya mungkin tertutup sama emosi ya. Jadi ya mungkin benar kata siapa tadi Kiri ya. Ini kata siapa Alif ya, ini hari Sensei atau bukan nih gitu ya. Ya mungkin memang benar itu bukan saya ya. Pengennya belajarnya tuh bareng-bareng, sama-sama ikhlas ngejalaninnya gitu ya. Kan enak kalau begitu. Jadi kedepannya saya berharap bisa seperti itu di kelas ini. Di kelas yang lain juga sama sih, saya punya kendala yang sama. Gitu. Ya, oke. Ini ada yang chat nih. Ya, Salsa gimana? Salsa udah sehat? Oke ya, jadi Salsa juga pusing jadi semoga nggak mempengaruhi kesehatan. Ya, oke. Jadi kurang lebih hari ini memang mau menyampaikan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi hari ini rencananya memang nggak mau lama-lama juga. Saya pengen kalian juga punya waktu buat melihat kembali pekerjaan kalian ya. Cuman saya mau pastikan beberapa hal di video yang kemarin ya. Coba saya share dulu sebentar. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah ya. Sudah Sensei. Sensei. おはようございます。皆さん、お元気ですか？ダルマプラサダ大学日本語日本文化学科のミミンです。今日は、皆さんをダルマプラサダ大学のキャンパスをご案内いたします。よろしくお願いします。日本語で案内しますので、勉強している皆さん勉強しながら、耳の、ご案内を聞いてくださいね。よろしく。では早速ダルマプラサダ大学に入ってみましょう。 Kalau kalian perhatikan sebenarnya saya itu bahasa Jepang saya nggak benar loh. Dan tadi Sasoku Dharma Prasada Dayaku ni Haite Mimashou itu sebenarnya nggak oke. Yang oke menurut kalian gimana? Ada yang tahu nggak? Suguni Sensei. Sasoku ya bukan itunya. Sebenarnya gini. Kan saya bilang Dharma Prasada Dayaku ni Haite Mimashou. Nah itu sebenarnya tidak proporsional ya.
Kenapa begitu? Karena masuknya itu masuk ke Unsada. Jadi bukan sebenarnya kan yang saya lakukan itu masuk ke dalam kawasan kampus Unsada gitu kan. Nah itu kalau dalam bahasa Jepang, kalau dalam bahasa Indonesia itu oke. Ayo kita masuk ke Unsada gitu ya. Dalam artian tubuh kita masuk ke wilayah kampusnya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jepang sebenarnya nggak bisa begitu. Yang harusnya saya sampaikan adalah Sasoku Dharma Persada Dayaku no Kyampus ni haite mimashou. Harusnya begitu. Ya. Ini pengaruh dari mungkin pengaruh dari bahasa Indonesia ya. Jadi bukan berarti sensei udah mahir bahasa Jepangnya berarti nggak melakukan kesalahan, nggak bisa begitu. Tetap aja pasti ada. Ya, itu pertama ya. Nanti juga ada sih beberapa. Ah, ここにちょっと黄色い看板がありますね。ちょっと見ましょうか。はい。ダルマプラサダ大学の中にある学部です。Nah, di sini juga saya menggunakan video ini ya untuk belajar karena dengan konteks yang ada di dalamnya kayak tulisan-tulisan ini ya itu sangat membantu sekali kan ya dalam proses penerjemahan ya. Kayak misalnya energi terbarukan itu ada kan di atas ini nih. Saise Kano energi sebenarnya ada ya. Terus kalian juga dibantu dengan karena ya Unsada kampusnya itu ya udah familiar dengan kalian. Jadi saya pikir walaupun tugasnya berat tapi isinya bisa kalian raba-raba gitu istilahnya ya. Terus mungkin kalian juga menyadari ini videonya 7 menitan ya. Tapi pas ditulis bisa jadi 2 lembar kan ya ternyata. Jadi ya, itu juga yang saya rasakan waktu dulu ngerjain pekerjaan yang sejenis ya. Saya pikir dikit 5 menit doang iklannya ya. Dulu saya ngerjain iklan. 5 menit doang paling dikit lah, cepet selesai gitu. Ternyata pas ditulis naskahnya itu ya lumayan panjang ya ternyata. 文学部、経済学部、工学部、海洋工学部、あと大学院もあります。大学院は再生可能なエナジーという大学院です。はい、いいですね。はい、今ダルマプラサダ大学のキャンパスの中にいます。ここは何という建物でしょう。インドネシア語でレクトラと言います。日本語で何と言いますか。日本語で、本部うるさいですね。日本語で言うと本部管理棟という建物です。はい、いいですね。はい、本部管理棟の隣に管理棟-nya itu ini ya bangunan apa ya? Kalau ngitung bangunan itu pakai kanji itu, atau bahasa atau kungyominya tuh mune ya.にまず警備員さんの部屋があります。そして売店があります。売店です。はい、あとあそこにモスクがあります。はい、ちょっと歩いてみましょう。カメラがちょっとあまり安定してないんですけど我慢してくださいね。ちょっと付き合ってください。はい、本部管理棟です。ダルマプサダのロゴですね。緑が多いですね。Nah, di sini saya bilang Midori ga oi desu ne. Midori itu ada yang nerjemahin ada banyak hijau-hijau ya gitu ya. Itu juga ya secara literally ya nggak masalah. Cuman sebenarnya Midori ga oi desu ne itu bisa diartikan ada banyak pohon ya begitu.
itu nggak apa-apa sama sekali. 涼しくて気持ちいいです。いやー、ミンミンもここで、快適に仕事しています。はい、ここは大学のホールですね。銀行がありますけれども、BNI という銀行がありますけれども、今はコロナで閉まっています。はい、もう少し行くと、なんか高い建物じゃないか何でしょう、ここは。これは何でしょう、日本語で何て言いますかね。日本語でウォールクライミングYa, di sini juga saya salah mengucap ya. Kebalik itu harusnya. Climbing, saya kan bilangnya wall climbing. Tadi coba ulang. ウォールクライミング Nah, itu harusnya climbing wall gitu. Harusnya kebalik. でしょうか。ここで皆さん、クライミングの練習ができますね。いいですね。とても高いです。素晴らしい。耳も登りたくなります。あちらには、バスケットボールのコートがあります。Ya, terus waktu saya lihat hasil pekerjaan kalian itu ada mahasiswa yang menerjemahkan itu kayaknya formal gitu ya. Tapi ya nggak tahu nih, persepsinya kan macam-macam. Kalau persepsi saya sih ya saya ngomongnya nyantai aja. Jadi sebenarnya berharap ada terjemahan yang, tapi ada juga yang nerjemahinnya nyantai gitu ya. Itu mungkin yang paling cocok ya. Jadi nggak mesti yang formal begitu. バスケットボールのコートがありますよ。はい、あちらにあります。銀行ですけど、やっているみたいです。はい、営業してるみたいです。はい、皆さん、銀行に用がある皆さん、ぜひダルマプサダ大学の銀行、BNI 銀行にお越しください。やってるみたいです。はい、今モスクの近くにいます。モスクのあっち側にはバスの何でしょう、バスの停留所があります。停留所じゃないか。バスのTeriujo itu ini ya, halte ya, lebih pasnya sebenarnya halte bis, tapi itu kan bukan halte ya. 車高ですね。はい、モスクです。今見えている建物は、言語文化学部の建物です。はい、いいですね。緑が多いですね。いい感じです。Kalian nerjemahin ikan jidis itu gimana tuh? Nyaman, Sensei. Nyaman gitu ya. Rasanya enak. Sejuk gitu, sejuk mungkin ya. Ikan jidis. Enak ya gitu kali ya. Saya juga nggak tahu sih, maksudnya pasti macam-macam ya, ada macam-macam terjemahan. ここが先ほどの、本部管理棟ですね。レクトラトですね。はい、ここからの、見えている本部管理棟のなんていうんですかね、景色が一番好きです。いいですね、皆さん。本部管理棟です。あとあちらは、大学のホールですね。そして今見えているのは工学部の建物です。工学部。そして工学部の隣に海洋工学部の
建物があります。はい。今、工学部の建物の前にいますけれども、工学部の建物の前には、言語文化学部の建物があります。で、その隣に経済学部の建物があります。あちらには少しちょっとなんていうんですかね、公園みたいなところがありますね。やっぱり、緑が多くて気持ちいいです。はい、今日は少し大学の、ダルマプラサダ大学の、キャンパスをご案内ちょっとしました。皆さんどう思いますか？学生も、ですね、オンライン授業で疲れていると思いますけれども、暇な時はぜひ遊びに来てください。耳に会ってください。寂しいです。では皆さん、また次の、コンテンツにまたお会いしましょう。ではまた。失礼します。またね。Sebenarnya kalau saya sih nggak pernah dengar orang Jepang, YouTuber Jepang ya, Sugino Contents ini mata oaishimasho gitu, kayaknya enggak sih. Sebenarnya kalau bilang Sugino Doga gitu ya. Iya, biasanya Sampai ketemu Sugino lagi Doga, di video berikutnya ya gitu ya. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, saya juga sebagai pembelajar bahasa Jepang bukan berarti udah benar semua ya. Jadi kita pasti begitu ya. Sulit untuk nggak mungkin jadi sempurna itu ya. Jadi berhentilah berusaha menjadi sempurna karena sulit. Saya ngomongin apa tadi? Ya gitu deh mungkin. Ya itu saja yang mau saya sampaikan hari ini ya. Silakan nanti minggu depan per kelompok kalian rumuskan dulu bagian-bagian mana yang sulit, ekspresi-ekspresi apa yang kira-kira menjadi kendala dan sulit diterjemahkan, kumpulkan, nanti kita sama-sama bicarakan mengenai itu ya. Mohon bisa diperlihatkan ke teman-temannya, di share screen gitu. Tapi bukan berarti harus PPT ya, nggak mau Microsoft Word juga, asal kelihatan sih nggak apa-apa. Gitu. Sampai terus silakan dilanjutkan ya pekerjaannya. Untuk yang belum mengerjakan tugas, baik tugas 3 maupun tugas 4, silakan bisa diusahakan disusulkan aja ya, terutama yang tugas 3 ya. Sementara kalian bisa fokus dulu ke tugas 4, nanti kalau ada waktu lagi silakan bisa selesaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau kalian sampaikan sebelum ini? Mungkin ada pertanyaan atau komentar, silakan. Nggak ada sih sensor dari saya. Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi itu saja hari ini ya. Mohon maaf saya nggak bisa on cam hari ini karena sinyalnya nggak bagus. Sebentar, coba. Ya. Ya, saya lagi di kampung sebenarnya. Wah, lagi di gazebo Sensei. Apa ya? Mohon maaf saya nggak di kampus. Kalau ini ada urusan keluarga yang mendadak banget, jadi nggak bisa ditunda, nggak bisa diwakilkan. Jadi saya kemarin minta izin sama Ari Sensei, Pak minta izin kerja online gitu ya. Jadi tiap hari saya di ini kantor saya. Makanya banyak ayam ya. Kayak suara ayam. Tiduri ga oi desu ne, Sensei. Iya enak loh. Maksudnya kuliah online di tempat yang terbuka gini. Tuh ada ayam lagi. Ada banyak pohon pisang ya. Pohon pisang banyak banget. Ganti suasana baru, Sensei. Iya, semoga kalian juga bisa ganti suasana ya. Oke, ya itu saja. Alhamdulillah koneksinya bagus hari ini. Itu saja, terima kasih dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf, ini juga akan jadi bahan untuk saya introspeksi ya.
itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Azas. お先に失礼します。